Selamat pagi anak-anakku, semoga kabar kalian untuk hari ini baik-baik. Nah, di hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita memasuki materi pembelajaran kita yaitu tentang rancangan penelitian. Nah, seperti apa sih rancangan penelitian dan contoh-contoh dalam sebuah penelitian? Silakan simak video pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa kerjakan tugas masing-masing dan modul pembelajaran silakan dicatat dengan rapi. Oke, tetap semangat dan salam SFD. Oke anak-anakku, mari kita lanjut materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, hari ini kita masuk pada rancangan penelitian. Nah, dalam rancangan penelitian ini umumnya ada 8 bagian. Nah, dalam rancangan penelitian itu yang 8 bagian itu yang pertama itu adalah adanya penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian terdahulu ini biasanya dalam merancang penelitian itu perlu mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian dapat menghindari duplikasi dan dapat memosisikan kedudukan penelitian. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai data pendukung. Nah, dalam latar belakangan ini juga masalah jawaban atas pertanyaan tersebut harus diuraikan dan alasan yang kuat. Juga fakta-fakta sementara yang diperoleh peneliti dari pengamatan dan studi pustaka. Nah, seperti itulah bagian dalam penelitian terdahulu. Nah, contohnya seperti apa itu mencari informasi penelitian itu terdahulu tentang misalkan hubungan permainan tradisional dengan keterampilan sosial anak. Nah, itu kita harus cari tahu dulu apakah sudah ada judul tersebut atau topik tersebut yang sudah diteliti oleh seorang peneliti. Itu kita harus lihat terlebih dahulu. Jika sudah ada, kita lihat topik lain dari judul yang sudah kita rancang itu. Pokoknya dalam sebuah penelitian itu tidak boleh judul sama dan juga rumusan masalah sama. Itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua itu ada latar belakang masalah. Nah, dalam latar belakang masalah itu sudah disebut tadi bahwa itu harus berisi masalah jawaban atas pertanyaan yang diuraikan dan alasan yang kuat. Nah, seperti itulah dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian kita masuk pada perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah ini biasanya merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah. Dalam rumusan masalah penelitian harus memasukkan unsur-unsur yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan di atas. Nah, di latar belakang masalah inilah perlu pertanyaan-pertanyaan yang kuat untuk menjawab seluruh data-data yang kita cari di lapangan dan juga untuk melengkapi latar belakang masalah kita itu. Misalkan contoh tadi adalah hubungan permainan tradisional dengan keterampilan sosial anak. Nah, misalkan dalam rumusan masalah itu bisa kita contohkan bagaimana dampak permainan tradisional ini terhadap keterampilan sosial anak. Nah, seperti itu bisa kita masukkan dalam rumusan masalah. Itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang fasih. Kemudian kita masuk pada pertanyaan penelitian. Nah, dalam pertanyaan penelitian ini biasanya dibuat dalam rancangan pertanyaan. Pertanyaan penelitian ini dimaksud adalah sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Nah, ketika kita melakukan riset ataupun turun lapangan ke tempat yang kita teliti ataupun tempat penelitian kita itu, kita harus membuat daftar pertanyaan atau bisa itu berupa kita tulis dalam selembar kertas ataupun notes ataupun yang bisalah dijangkau. Yang penting itu pertanyaan itu harus dibuat sesuai dengan judul yang kita teliti. Kemudian, nah, dari pertanyaan penelitian itu maka muncullah tujuan. Nah, tujuan dalam penelitian itu adalah rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, bukan pertanyaan
tapi di situ dibuat pernyataan. Nah, biasanya tujuan penelitian berkaitan dengan kesimpulan. Nah, biasanya contohnya dalam tujuan penelitian itu tadi sudah kita buat, contohnya itu adalah bagaimana hubungan permainan tradisional dengan keterampilan sosial anak. Nah, dalam tujuan penelitian itu bisa kita buat bahwa untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada manfaat. Nah, manfaat penelitian di sini adalah merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian. Nah, itulah misalkan untuk contoh dalam manfaat penelitian itu adalah untuk menambah sistem pengetahuan, seperti itu untuk anak, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dalam landasan teori. Nah, landasan teori yang dimaksud di sini adalah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan. Nah, landasan teori ini adalah dasar teoritis bagi penulis untuk menjawab masalah penelitian. Nah, kemudian di sini ada hipotesis. Nah, hipotesis yang dimaksud di sini adalah kemungkinan menjawab atas masalah penelitian. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel. Nah, ini merupakan variabel yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang diteliti ataupun subjek yang diteliti. Nah, kemudian kita masuk pada metode. Nah, metode penelitian ini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada jenis penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data dan unit analisis. Nah, biasanya dalam jenis penelitian ini ada dibagi dalam bentuk misalkan jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti itu berkaitan erat dengan masalah penelitian dan cara teknik pengumpulan datanya. Misalkan bila masalah penelitian itu mencari hubungan antar variabel, maka jenis penelitian adalah bisa penelitian eksplanasi ataupun teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendukung. Nah, kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu ada berupa data primer dan data sekunder. Nah, dalam data primer itu dapat data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, sedangkan data sekunder itu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Nah, contoh dalam data sekunder itu bisa berupa buku, koran, dokumen atau bahan-bahan lainnya yang bisa diperoleh secara langsung dalam bentuk buku tadi ataupun dokumen-dokumen yang bisa sesuaikan atau yang bisa mencakup dengan judul penelitian kita. Seperti itulah dalam data sekunder. Nah, kalau untuk teknik penanalisis data, di sini ada yang pertama adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu menggunakan rumus-rumusan statistik dalam mengolah data. Nah, ini biasanya berupa angka kalau kuantitatif. Nah, sedangkan kalau analisis secara kualitatif ini yaitu menggunakan analisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori yang ada. Nah, ini berupa data yang kita peroleh langsung dari narasumber ataupun subjek peneliti kita. Seperti itulah teknik analisis data dalam metode penelitian. Nah, di sini kita masuk pada penentuan topik. Nah, dalam menentukan topik kita tidak boleh asal membuat topik. Nah, kita harus lihat terlebih dahulu dalam fokus penelitian kita itu kita lihat terlebih dahulu situasi dalam tempat penelitian kita itu. Nah, topik yang dimaksud di sini adalah pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik penelitian itu adalah yang pertama,
topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Kemudian data cukup tersedia. Kemudian topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat dan penting untuk diteliti. Nah, seperti itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan topik. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat bahwa penentuan topik itu tidak bisa asal dibuat. Misalkan sudahlah, yang penting ada topikku, nanti nggak tahunya itu kayak mana, itu salah. Pokoknya topik itu harus sesuai dengan data lapangan yang bisa kita peroleh, dan juga harus ada subjek ataupun narasumber yang kita harus wawancarai. Nah, kemudian kita masuk pada pendekatan penelitian. Nah, dalam menentukan penelitian itu, di sini ada beberapa ciri penelitian, yaitu yang pertama itu ada pendekatan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan kuantitatif ini ada intervensi terhadap subjek. Kedua, adanya data berupa angka. Dan yang ketiga, subjek banyak. Terdapat jarak dalam interaksi penelitian dan subjek peneliti untuk menjaga objektivitas penelitian. Kemudian analisis data setelah data terkumpul. Nah, seperti itulah dalam bentuk kuantitatif. Sedangkan dalam bentuk kualitatif itu memiliki ciri-ciri bahwa bersifat almiah, data penelitian bersifat deskriptif, subjek terbatas, kontak personal secara langsung, dan juga analisis data setelah sudah menyelesaikan penelitian. Nah, di sini adalah analisis data. Nah, istilah dalam penelitian itu biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif itu. Yang pertama itu studi kasus, bisa juga disebut fenomenologi, etnometodologi, dan bisa juga disebut sebagai etnografi. Itulah istilah-istilah dalam penelitian kualitatif. Kemudian kita memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Nah, dalam penelitian ini bisa subjek penelitian itu adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kemudian kata populasi merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau peneliti memiliki karakteristik yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, kemudian sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu. Nah, dalam pengambilan sampel itu bisa dapat berupa hasil gambar yang dipercayai, juga menentukan presisi, atau biasanya dalam hasil penelitian itu jalan penyimpangan baku dari data yang diperoleh. Nah, bisa sederhana dan juga mudah dilaksanakan. Kemudian jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data yang di sini adalah yang pertama itu menurut cara memperolehnya, yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian menurut sifatnya, yaitu data terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menurut sumbernya, data dibagi menjadi internal dan eksternal. Sedangkan untuk pengumpulan data itu biasanya berupa syarat-syarat data adalah data harus objektif sesuai dengan kenyataan. Baru yang kedua, data harus dapat mewakili. Kemudian data harus mendekati kebenaran. Kemudian data harus up to date. Dan yang kelima itu data harus ada hubungannya dengan persoalan. Nah, dari beberapa rancangan penelitian ini sudah kita jelaskan satu persatu. Nah, bisa kita dari
dari hasil rancangan penelitian ini bisa kita buat contoh. Misalkan Ibu membuat satu contoh penelitian, misalkan judulnya adalah pengaruh aktivitas game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 IPS SMA Santa Maria. Nah, dalam topik ini maka topik yang sudah kita buat itu sudah pas. Misalkan yang kedua kita masuk rumusan. Nah, rumusan yang yang dimaksud di sini adalah di sini kita buat rumusannya adalah bahwa kelanjutan dari latar belakang. Contohnya kita buat adalah adakah pengaruh aktivitas game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 IPS SMA Santa Maria. Terus bagaimana cara mengatasi aktivitas game online tersebut terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Santa Maria. Nah, seperti itulah rumusan. Sedangkan kajian teorinya adalah game online. Nah, dalam game online itu harus ada di dalamnya seperti apa jenisnya dan juga dampaknya seperti apa, pengertiannya. Itulah dalam kajian teori yang dimuat. Kemudian dalam hipotesis itu biasanya terdapat populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas 10 SMA Santa Maria. Kemudian sampelnya, nah siapa yang menjadi subjek peneliti? Nah, di sini masing-masing subjek peneliti adalah dijadikan siswa kelas 10 tersebut. Misalkan kira-kira 30 orang. Nah, dalam mencari penelitian kita itu kita memberikan angket kepada siswa yang berjumlah 30 orang tadi. Nah, dari angket tadilah kita bisa menyimpulkan seperti apa sih data yang diperoleh peneliti untuk menyusun rancangan penelitian. Nah, seperti itulah contoh dalam rancangan penelitian. Oke, sekian pertemuan untuk kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpul tepat waktu. Ingat, modul pembelajaran disilahkan dilengkapi dan juga dicatat dengan rapi. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat dan salam SFD.